Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan program On Focus bersama saya Sandi Juanita. Dan kali ini On Focus dengan suasana yang berbeda ya Tribuners, karena sudah terlihat sekali ini Sandi senang sekali ini diberi kesempatan untuk mengunjungi Universitas Tidar Magelang. Dan pas banget kalau ngomongin soal Magelang, hari ini kan diketahui sedang berlangsung juga ya Tribuners, retreat kepala daerah di Akmil Magelang, yang dimana ini banyak isu-isu yang menarik yang harus kita bahas di On Focus kali ini. Tapi Sandi nggak sendiri Tribuners, Sandi saat ini sudah bersama dengan Ketua Pusat Studi Politik dan Kajian Internasional, yakni ada Bapak Yohanes Ivan Adi Kristianto. Halo Pak Yohanes. Halo Mbak Sandi, selamat siang. Selamat siang, tapi panggilan akrabnya Pak Ivan nih, ya Pak? Pak Ivan boleh, ya silakan. Oke, masih muda banget Pak Ivan, ini pasti kalau ngajar juga ya Pak ya? Ya, ngajar. Aduh, dosen favorit nih jangan-jangan? Nggak tahu juga, mungkin saya tanyakan mahasiswanya. Nanti saya self-claim. Oh, self-claim, oke. Pak Ivan, sebelumnya terima kasih sudah berkenan ngobrol bareng Tribunnews di program On Focus kali ini, Pak Ivan. Ini kita ketahui juga ya Pak Ivan bahwa sedang berlangsung retreat kepala daerah di Akmil Magelang. Betul, Mbak. Yang dimana di tengah berlangsungnya pelaksanaan kegiatan ini Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, ini mengeluarkan surat perintah ini jelang beberapa jam pelaksanaan, di mana yang bersangkutan ini meminta seluruh kadernya, termasuknya atau terkhususnya kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda keberangkatannya gitu. Tapi sebelum menginjak ke situ nih ya Pak Ivan, ini kira-kira kan kalau dari Menteri Wamen ini yang sebelumnya sudah retreat juga ya, retreat kabinet, ini kan memang sudah berlangsung dulu. Apakah dari retreat Menteri dan Wamen itu, ini menginjak 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto hingga memperluas, bahkan ini ada retreat kepala daerah. Namun kalau kepala daerah kan kita ketahui belum ada landasan undang-undangnya ya. Ini kalau dari Pak Ivan ini, menurut Pak Ivan dari kacamata politik ini seperti apa Pak? Silakan. Baik, kalau dari segi hukum saya rasa ini belum ada landasan yang kuat ya Mbak. Jadi ada penolakan itu masih hal yang wajar. Namun kalau lihat dari segi politis, di sini kita bisa melihat yang pertama bahwa pemilihan Pak Prabowo untuk melakukan retreat kembali di Magelang, sebelumnya kemarin para menteri, wakil menteri, dan staf-staf dari Pak Prabowo, tapi sekarang kepala daerah. Nah, tentu ada maksud. Yang pertama kalau saya lihat adalah Pak Prabowo ingin membatasi image yang dibentuk dari awal, waktu itu keberlanjutan dari Pak Jokowi. Tetapi di sini Pak Prabowo bukan dalam artian berseberangan dengan Pak Jokowi, tidak menunjukkan hal itu, tetapi memperkuat image beliau sendiri sebagai tentara yang lahirnya di Akmil. Itu yang satu, Mbak. Yang menurut saya yang pertama itu ya. Yang kedua, kenapa kok sekarang kepala daerah itu diretretkan juga? Kalau saya lihat ini bentuk konsolidasi Pak Prabowo ya. Ini seperti memperlihatkan bahwa ini saya pusatnya, ya. Ini lebih ke arah sentral ya. Pak Prabowo ada tokoh sentral di kancah Indonesia ini, di level nasional. Meskipun ada otonomi daerah, tapi lihat ini ada Prabowo Subianto sebagai presiden kepala pemerintahan Indonesia. Gitu Mbak. Berarti artinya ada image Pak Prabowo yang memang itu tidak bisa dilepas pastinya ya. Betul. Background kemiliterannya yang sangat kuat pasti ya. Betul. Jadi artinya pengen menunjukkan karakternya, ini pengen semua secara menyeluruh digembleng seperti itu ya Pak Ivan kalau dari kacamata politik. Betul, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu pribadi yang punya karakter tersendiri ya. Jadi karena kemarin kan pemilu itu Pak Prabowo salah satunya di branding keberlanjutan Pak Jokowi, tidak ya. Itu memang benar, tetapi di satu sisi Pak Prabowo tidak ingin image itu terlalu melebur bahwa ini saya tetap panjangan tangan Pak Jokowi. Saya punya independensi sendiri sebagai seorang tokoh militer. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi yang sudah saya sebutkan tadi, Mbak. Tapi dari menunjukkan karakter tersebut ini, apakah kegiatan ini efektif juga? Kira-kira ini, kalau dari politik sendiri gimana? Kalau dari kacamata politik? Kalau dari kacamata politik, saya lihat efektif atau tidaknya tergantung cara pandangnya ke siapa.
Kalau dari cara pandangnya level nasional, bisa saja, terutama untuk kader-kader yang memang didukung oleh Gerindra. Ya. Kemudian kader-kader yang bentuk koalisi ya Mbak, jadi tidak sendirian seperti misalnya di Semarang itu ada Bu Agustin yang memang diusung PDI sendiri. Kalau ini kan misalnya di Magelang juga ada Pak Damar, itu dia gabungan ya. Nah, inilah yang ingin dirangkul oleh Pak Prabowo. Nah, itu efek politisnya didapat di situ. Tetapi yang jadi masalah adalah efek politis menurut kacamata masyarakat. Nah, kebetulan di sini waktu-waktu dekat ini ya, itu kan ada unjuk rasa besar-besaran. Nah, ini justru yang menarik, kok Pak Prabowo berani ya menghadapi sentimen negatif publik, dan kemungkinan retret ini bisa jadi justru malah menambah sentimen negatif kepada publik. Nah, ini yang justru menjadi tanda tanya sebenarnya. Kok bisa? Oke, dan di tengah efisiensi anggaran juga terlaksananya ini bagaimana Pak? Artinya kalau tadi pastinya dari partai Gerindra khususnya pasti mendukung sekali ya. Artinya partai lain nggak mendukung? Khususnya kalau partai lain kemungkinan mendukung, tapi ada satu partai yang kita tahu ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Itu statementnya jelas ya dari Bu Mega, bahkan sudah ada instruksi tertulis untuk kepala daerah yang didukung oleh PDI itu untuk menahan diri untuk ditunda dulu. Jadi bukan tidak boleh ikut, tetapi ditunda. Artinya apa? Ini menunjukkan adanya adanya keinginan untuk berkomunikasi berkaitan dengan kepentingan PDI tentunya. Oke, artinya ada sinyal dari PDIP sebenarnya dari instruksinya tersebut, sebenarnya kalau berarti ini sudut pandang lain ya? Ya. Ada sinyal untuk berkomunikasi dengan RI1 seperti itu? Tentu saja itu ada Mbak, karena kita tidak memungkiri bahwa hubungan Megawati dengan Presiden Prabowo itu tidak buruk ya, justru malah baik, karena bagaimanapun Bu Mega dan Pak Prabowo pernah jadi satu waktu dulu ya, 2009 pernah jadi pasangan, dan komunikasi politiknya saya rasa terjalin dengan baik. Namun sepertinya yang dituju oleh Bu Mega sebenarnya bukan Pak Prabowo itu Mbak, menurut saya. Oke, baik. Sebelum lebih jauh ke Presiden Prabowo dan juga Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, retreat ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang titik beratnya untuk kepala daerah ini apa sih, efek-efeknya seperti itu? Maksudnya akankah kepala daerah ini malah dipersulit dengan, apalagi retreat ini kan berjalan bahkan sekitar seminggu ya, sampai 28 Februari 2025 mendatang. Betul. Itu bukan 2 atau 3 hari saja, bahkan hampir seminggu seperti itu. Nah, apakah ini kepala-kepala daerah yang akan menjalani retreat ini mungkin titik berat utamanya apa yang akan mereka jalani? Kalau mungkin yang menjalannya mungkin setengah-setengah, ataupun mungkin mereka hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban, atau bahkan mungkin ada yang niat sekali seperti itu. Kira-kira seperti apa? Jadi gini ya Pak, kalau kita lihat bahwa Pak Prabowo ingin kembali ya menunjukkan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Anda sebagai pemerintah daerah itu perlu pusat juga. Begitu pula pusat sebenarnya juga butuh daerah ya Mbak. Sehingga Pak Prabowo ingin merangkul secara politik, baik itu secara halus maupun mungkin di dalamnya kita tidak tahu ya di dalam retretnya. Namun saya lihat secara umum beliau ingin merangkul ya. Dengan catatan gini Mbak. Kalau bisa jadi, karena memang ada beberapa kejadian ya presiden bahwa ketika level nasional dan daerah itu tidak harmonis, tentu di masyarakat sendiri juga akan mengalami dampaknya. Ini mungkin yang ingin ditekankan bahwa kita perlu kolaborasi. Apalagi ada salah satu program besar ya dari Pak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, di mana ini membutuhkan setiap level pemerintahan ya. Ini mungkin yang kan sebenarnya program yang ingin dititipkan Pak Prabowo kepada pemerintah daerah. Tapi intinya adalah mensolidkan itu tadi dan menunjukkan bahwa saya adalah tokoh utama di sini. Selain itu, apa kira-kira kepala daerah akan membawa pulang apa dari retreat ini? Kalau saya lihat kepala daerah tentunya setelah pulang dari sini ya, beliau yang kepala daerah selevel gubernur dan mungkin wali kota dan juga bupati ya, membawa kepastian dukungan dari Pak Prabowo. Kalau misalnya Anda mendukung kami, saya juga pasti akan mendukung Anda. Dan ini sebenarnya kalau kita berkaca dari politik sebelumnya ya, contoh kita bisa lihat di kota Surakarta ini Pak, proyeknya sangat maju ya.
Itu menunjukkan bahwa ada kolaborasi antara level kota dan juga level nasional waktu pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, ini yang kan sebenarnya ingin ditunjukkan juga. Kalau kamu ingin berhasil, saya juga bisa siap untuk membantu Anda. Begitu pula kalau tidak membantu, ya kalian bisa berjalan sendiri. Itu yang ditunjukkan. Berarti artinya dukungan di setiap tindakan nantinya ya, sebagai pemimpin gitu. Betul. Okay. Ya, itu dia. Kalau dari ini sudut pandang politik juga multiplier effect untuk masyarakat Magelang, ini apa sih dengan adanya retreat ini? Ada nggak kira-kira mungkin impact-nya ke masyarakat seperti itu dengan terlaksananya retreat di Akmil Magelang ini ya? Oke. Kalau multiplier effect terhadap ekonomi, saya lihat belum terlalu signifikan ya, Mbak. Karena Pak Prabowo sendiri kita lihat di Akmil yaitu cenderung tertutup, jadi eksklusif. Sehingga berbeda misalnya Pak Prabowo membuka sebagian itu untuk partisipasi publik. Nah, itu saya belum melihat. Misalnya ada mengajak UMKM di situ untuk berkontribusi dan sebagainya. Tetapi saya belum melihat di situ. Sehingga kalau multiplier effect terhadap ekonomi daerah, saya belum lihat. Sementara nasional itu justru malah dipertanyakan. Kita kan lagi efisiensi. Kenapa malah mengadakan acara yang membutuhkan dana? Sementara Pak Prabowo sendiri menekankan pemotongan anggaran, terutama acara seremonial dan sebagainya ya. Gitu Mbak. Kalau ekonomi saya belum melihat, justru malah politik ini sangat kental sebenarnya. Artinya kalau begitu masyarakat akan ada pemikiran nggak kalau mereka, oh ternyata kita malah dikesampingkan, seperti itu? Bisa jadi di level nasional akan seperti itu. Kalau level nasional ya, kalau daerah saya belum melihat ada gejolak memperlihatkan itu. Oke. Sebenarnya kalau dari masyarakat gitu, harapannya itu apa sih sebenarnya dari, ya tidak cuma kepala daerah, namun kalau kali ini karena terkhususnya kepala daerah ya yang menjalani retreat gitu, sebenarnya terlepas dari retreat yang berlangsung hari ini sampai 28 Februari mendatang ini, apa sih harapan masyarakat sebenarnya yang lebih harus difokuskan saat ini? Kalau saya lihat yang penting dari menurut kacamata masyarakat ya, itu justru partisipasi publiknya, Mbak. Saya lihat partisipasi publik ini belum benar-benar diserap oleh lembaga eksekutif dan legislatif ya, terutama di sini. Karena itu juga tercermin dengan aksi-aksi yang ada akhir-akhir ini. Itu menunjukkan bahwa partisipasi publik ada yang belum diserap. Nah, ini yang sebenarnya perlu dikoreksi oleh Presiden ya, untuk kemudian memperlihatkan kemauan untuk mendengarkan publik. Ditambah sebelum adanya aksi-aksi ini juga ada kecenderungan, ada penilaian ya, beberapa pengamat mengatakan bahwa Presiden itu belum mau mendengarkan karena dari pidato yang di partai itu, Mbak. Nah, apalagi ada ketambahan seperti itu ya, menunjukkan bahwa ini ada indikasi kuat bahwa sebenarnya partisipasi publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya memang sebenarnya hanya diperhatikan. Betul. Ya, diperhatikan. Namun dengan adanya ini pasti ya terlepas dari pro kontra yang ada. Betul. Ya Mas ya. Nah. Oke, baik. Nah, untuk kedepannya juga ini kan ini kalau Puan Maharani ini sebelumnya juga sempat menyampaikan atau bahkan menyatakan ya di awak media atau ke publik ini bahwa sebenarnya hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Megawati ini bahkan sangat erat ditunjukkan dengan saling bertukarnya obat-obatan, bahkan sampai minyak gitu, seperti itu gitu ya. Artinya kan ini sempat memutus mindset masyarakat ya beberapa bahwa oh ternyata di balik itu semua memang baik-baik saja. Namun dengan adanya ini perintah dari Megawati di tengah instruksi Presiden Prabowo, retreat kepala daerah di Akmil Magelang ini, kira-kira kedepannya akan mempengaruhi hubungan keduanya atau tidak? Saya tidak melihat instruksi PDI Perjuangan ini mengarah langsung kepada Presiden Prabowo ya, Mbak. Karena kalau kita lihat justru akan mengarah ke sosok lain sebenarnya. Kalau kita lihat terakhir Sekjen yang ditangkap KPK, Bapak Hasto Kristianto secara jelas menyebutkan ini keluarga, menyebutkan nama yaitu keluarga Joko Widodo ya, yang perlu kita perhatikan bersama. Sementara itu juga Presiden Prabowo juga secara komunikasi politik ya tidak menunjukkan respon yang sangat tegas terkait instruksi PDI. Jadi justru malah tadi saya lihat itu di berita yang merespon justru malah Pak Jokowi. Jadi ini sebenarnya kalau saya lihat manifesto politik dari Bu Mega selaku Ketua
PDI Perjuangan bukan mengarah ke Pak Prabowo, justru malah mengarah ke Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini yang justru yang perlu kita diskusikan ya, justru menarik ya. Gitu. Artinya lagi-lagi ada bayang-bayang Jokowi lagi di tengah hubungan Prabowo dan juga Megawati. Sebenarnya lebih ke konflik antara PDI dan juga Jokowi ini, Mbak. Karena ini Sekjen Hasto Kristianto bahkan sampai ditangkap KPK. Inilah yang ini sebenarnya dikomunikasikan oleh PDI bahwa sebenarnya kami tidak mau seperti itu, tetapi kok ada unsur campur tangan Joko Widodo membuat PDI dalam tanda kutip ya diserang. Ini yang sebenarnya disasar oleh Bu Mega. Tapi kalau untuk dengan Pak Prabowo saya lihat tidak ada hubungan yang buruk, itu tidak ada. Karena jelas ini komunikasinya ke siapa. Dan yang membalas yang merespon dari instruksi Bu Mega itu justru malah bukan presiden. Gitu. Artinya tidak mengkaitkan hal tersebut ya. Betul Hanya saja sekali. mungkin ya dalam tanda kutip itu tadi mungkin di tengah-tengah isu yang tengah berlangsung seperti itu dirasa ini artinya dalam tanda kutip pertarungan antara Mega dan juga Jokowi? Saya lihat masih lanjut ini, Mbak. Kalau dengan Pak Prabowo saya rasa tetap membuka komunikasi ya, karena di instruksi sendiri itu menunda kedatangan. Artinya apa? Kata menunda ini berarti tidak menutup. Bisa saja nanti datang. Okay. Jadi artinya ada komunikasi yang ingin dibangun juga dengan presiden. Itu, Mbak Sally. Oke. Kira-kira nanti kalau untuk ada kepala daerah kira-kira yang mungkin tidak datang seperti itu, kira-kira dari Presiden Prabowo akankah sampai turun tangan sampai seperti itu atau gimana? Saya lihat secara terang-terangan mungkin belum ya, belum ada indikasi Prabowo akan terang-terangan secara tegas ya menindak kepala daerah, apalagi landasan hukumnya belum ada. Ini karena ditambah kepala daerah yang tidak datang, saya lihat kemungkinan yang benar-benar hanya diusung oleh PDI. Jadi tidak akan Prabowo secara terang-terangan akan dalam tanda kutip menyerang yang tidak datang. Gitu. Berarti tidak ada konsekuensi bagi yang tidak datang. Saya lihat sampai detik ini belum ada. Karena komunikasi dengan PDI dan PDI tetap membuka komunikasi ya tadi dengan Pak Prabowo. Saya lihat itu belum final ini. Jadi masih ada transaksi politik ya, kemudian ada komunikasi politik di situ. Baik. Kalau dari partai lain kan mungkin khususnya kalau seperti Gerindra pastilah ya untuk mendukung untuk pelaksanaan retreat ini gitu. Kalau kira-kira dari partai-partai lain seperti itu, kira-kira bagaimana kalau dari kacamata politik untuk menyikapi hal ini sampai dengan adanya keputusan dari Megawati untuk menunda keberangkatan dari kadernya seperti itu, bagaimana? Kalau saya lihat dari partai lain kemungkinan besar tidak akan mengikuti jejak PDI ya, karena tidak ada kepentingan sendiri dari partai politik selain PDI, sehingga mereka tetap akan ikut. Bahkan kepala daerah yang diusung PDI tetapi juga berkoalisi dengan partai lain pun saya rasa tetap akan ikut, Mbak. Karena itu tadi tidak ada kepentingan untuk melawan instruksi presiden itu sendiri. Apakah tidak terlalu beresiko jikalau mungkin dari kepala daerah terpilih dari PDIP melangkahi Megawati ya dalam tanda kutip untuk tetap mengikuti retreat ini? Tentunya ada resiko, Mbak. Tentunya ada resiko karena bagaimanapun setiap partai punya ADART sendiri, setiap partai punya aturan sendiri, sehingga bisa jadi di kemudian hari tidak akan dicalonkan oleh PDI. Nah, ini juga menjadi pertaruhan ya dari kepala daerah yang benar-benar murni diusung PDI. Oke. Jadi masih menggambarkan ya, masih bergambar dulu seperti apa nanti? Masih belum ada yang benar-benar maju sampai akhir. Jadi masih wait and see semuanya ini sebenarnya. Hanya terakhir ya instruksi dari Bu Mega itu tadi dan tanggapan dari Pak Jokowi tadi justru. Tapi kira-kira kalau dari kacamata politik, ketika mungkin dari kader PDIP ada yang melangkahi Ibu Mega seperti itu dan tetap bersama Presiden Prabowo, akankah nanti ke depannya berarti kepala daerah yang sudah melangkahi tersebut akan hengkang dari PDIP atau bagaimana? Kemungkinan besar kalau masih mau mencalonkan akan melalui partai lain kalau saya lihat, Mbak. Tapi kita juga perlu menggarisbawahi ya bahwa mayoritas dari kader PDIP itu cukup relatif loyal ya
dilihat dari survei-survei sebelumnya, pemilihan itu kalau kader PDIP cenderung akan memilih juga kader PDIP. Nah ini saya rasa masih akan cenderung ke PDIP kalau saya lihat. Tetapi kalaupun resikonya dia mau mengambil resiko, saya lihat akan tidak bisa kembali ke PDI. Oke, jadi kemungkinan kecil ya seperti kecil. itu. Ya, saya lihat masih kecil. Oke, dan terakhir Pak Ivan, ini kira-kira untuk retreat kepala daerah ini kan Presiden Prabowo sebelumnya saat melantik secara serentak seluruh kepala daerah ini berpesan bahwa setelah retreat kepala daerah diminta untuk tancap gas. Apa kira-kira tancap gas yang seperti apa ini? Saya lihat yang ditancap gas ini maksudnya dari Pak Prabowo tentu yang sejalan dengan kepentingan Presiden ya. Dalam hal ini salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Jadi tancap gas di sini selain para kepala daerah bisa bergerak sendiri tentu dengan program-program yang mereka unggulkan, juga jangan lupa ini juga ditancap gas, yaitu makan bergizi gratis tadi. Perlu kolaborasi. Tidak bisa kalau kita lihat pagu anggarannya nggak akan kuat itu, Mbak. Oke. Ya. Jadi makan bergizi gratis kira-kira akan tetap menjadi prioritas Prabowo? Saya lihat masih, karena ini program yang sangat diunggulkan oleh beliau. Oke, terima kasih Pak Ivan atas perbincangannya kali ini di On Focus. Terima kasih, dan kira-kira mungkin harapannya apa Pak sebagai masyarakat mungkin terkait pelaksanaan retreat? Bagi saya yang perlu diperhatikan yaitu partisipasi publik. Saya rasa perlu benar-benar didengarkan ya, karena bagaimanapun stabilitas ekonomi dan stabilitas politik itu berkesinambungan. Kalau politik tidak stabil, ekonomi juga akan tidak stabil. Siapa yang merasakan? Tentu publik itu sendiri. Itu jadi pesan saya, partisipasi publik memang perlu dipertimbangkan dengan sangat matang. Begitu, Mbak. Oke, partisipasi publik perlu dipertimbangkan secara matang-matang. Itu tadi ya Pak Ivan. Terima kasih sekali lagi Pak Ivan atas waktunya. Baik, itu tadi Tribuners perbincangan Sandi dengan Pak Ivan ya hari ini di Universitas Tidar. Terima kasih sudah menyaksikan program On Focus dan sampai jumpa di On Focus selanjutnya. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.